Tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kenalkan, nama saya Nisa Asmativa. Ibu? Saya Astrin Riani. Ya, kami akan menjelaskan tentang golongan 1A. Golongan 1A ini adalah golongan-golongan alkali. Selain itu ada hidrogen nanti di dalamnya. Tapi kita akan lebih fokus ke golongan alkalinya. Jadi ini tabel periodik. Kita fokusnya di sini di golongan 1A. Lanjut. Jadi bicaranya seperti itu. Oh, iya. Sudah tidak tahu. Unsur golongan 1A, misalnya di situ ada hidrogen, lithium. Lanjut. Jadi di unsur golongan 1A itu terdapat hidrogen, lithium, natrium, Ya. kalium, Ya. rubidium, Ya, kalsium serta cesium. Ya. serta francium. Perlu diketahui, ini semua keluar akhirannya ion. Berarti mereka ini logam. Oh iya. Dan ini sendirinya gas. Makanya kadang itu orang mengelompokkan hidrogen sebagai bukan golongan alkali, bukan golongan 1A, karena berdasarkan sifat fisiknya dia di luar dari sifat logam. Hanya kebetulan dia berakhir di S1. Sebentar di tabelnya baru kita lihat. Paham ya? Paham. Oke? Mungkin ada komentar? Tidak ada. Aman? Aman. Oke, lanjut. Siapa yang mau baca pengertian? Tipe aja. Oke, tipe. Lanjut. Jadi kita bicara seperti itu. Ayo tipe, lanjut. Ya. Golongan 1A disebut juga logam alkali. Ya. Logam alkali terdiri atas 6 unsur. Apa saja unsur? 6 unsur itu Yaitu yang pertama Apa yang pertama? terdiri dari Ya. lithium, Ya. Lanjut. lithium itu ditemukan oleh Siapa ini? Arfvedson. pada tahun 1817. Kamu kenal Arfvedson? tidak. Oh, tidak kamu? Tidak juga. Sama saya. Lithium itu merupakan unsur logam ringan dengan Oh, sangat berat ringan ya. jenis sekitar setengah air. Artinya air lebih berat daripada lithium. Lithium. Wow, hebat itu. Wow. Berarti ini pasti banyak kandungannya di dalam air laut ya. Oh, iya. Karena dia lebih ringan. Selanjutnya apa ya? Natrium. Natrium. Natrium pertama kali diisolasi oleh Humphrey Humphrey. Davy. pada tahun Tahun berapa? 1807 melalui elektrolisis natrium hidroksida. Jadi elektrolisis ini reaksi yang dibantu oleh arus listrik. Ya. natrium. Apa itu natrium? Natrium adalah esensial untuk semua hewan dan beberapa tumbuhan. Jadi saya berarti butuh natrium. Kamu? Natrium. Kamu? Butuh Kamu natrium. juga luar biasa. Selanjutnya apa? Selanjutnya ada kalium. Kalium. Kalium ini adalah suatu unsur kimia yang memiliki nomor atom 19. Pertama kali ditemukan oleh Oh, sama orangnya ya. Sama dengan natrium. Pasti kita kenal ini orangnya. Tidak. Saya sudah baca namanya. dan diisolasi dari potas. dan abu tanaman. Potas tahu potas? Tidak. Tidak. Makanya namanya potasium. Potas. Potas. Ya. Lanjut rubidium. Oke. Rubidium. Rubidium itu pertama kali ditemukan oleh Robert Bunsen. Bunsen. Oh, berarti ada lampu Bunsen. Berarti Dan dari si dia- penemu rubidium deh. Dia dua. Dua. Siapa lagi satu? Satunya lagi itu Gustav Kirchhoff. pada tahun 1861. 67 ya? 61. Oh, satu. Mata aku ini ada nih. Rubidium adalah logam urutan kedua yang paling reaktif dan Dan? sangat Oh, lembut. lembut. Dia apa nih? Dijilat, disentuh? Diraba. Dia apa ya? Lanjut dengan kilau putih keperakan. Oh, dia perak ya. Ini cesium. Cesium. Cesium Logam merupakan alkali. unsur kimia yang Oh, ini putih keemasan ya. salah satu dari 5 unsur logam berwujud Cair. pada Oh, ternyata dia berwujud cair nih. Ruangan. Cesium ini berwujud cair. Jadi mereka ini sangat reaktif ya. Karena cesium saja yang sangat besar nomor atomnya ini
Jadinya cair. Bagaimana yang Oh, yang rendah nomor atom. iya seperti itu? Ada francium. Ini francium kayaknya apa ini? Elemen elektron Elektron negatif negatif paling paling rendah, rendah kedua setelah cesium, cesium dan kan? elemen kedua paling langka yang ada di alam setelah Oh, astatin. jadi dia sangat langka ya. Astatin itu AT ya, di golongan 7. Setelah ini langka ya francium. Oke. Luar biasa. Apalagi? Sifat Fisika. unsur. Golongan 1A. Sifat fisiknya berarti yang dilihat apa? Fisik. Nah, ini ada tabelnya nih. Ada ini litium, natrium, kalium, rubidium, Tapi cesium. kenapa tidak terdapat hidrogen? Kenapa tidak terdapat? Karena dia Iya, dia lebih cenderung bukan dijadikan sebagai golongan 1A. 1A. Karena sifat fisika ini yang keteraturannya bagus hanya pada golongan-golongan 1A di bawahnya, yaitu logam-logam litium, natrium, kalium, rubidium, cesium, francium. Hidrogen kan bukan logam. Jadi kalau kita kasih masuk sini nanti dia akan berbeda sendiri sifatnya. Ya, makanya itu hidrogen itu kadang sekarang tabel periodik itu lebih cenderung kasih keluar ke sini. Gitu ya? Oke. Jadi penyusunan litium, natrium, kalium, rubidium, cesium itu udah ke kanan berarti ke bawah, ya. Ini kan ke bawah nih. Ini susunan ke kanan berarti itu susunan ke bawah. Kita lanjut ya. Siapa yang mau komentari? Oke, Asma Latifah. komentar. Ya, beri komentar. Apa? Ada? Enggak ada. Ada? Bahaya tidak tadi ada. Ya kita lihat konfigurasi elektron cenderung apa ini? Semakin ke bawah. Tidak, cenderungnya berakhiran S1. di S1. S1. Jadi golongan 1A itu berakhir di S1. S1. Jadi semuanya golongan 1A itu berakhir di S1. 1. Hidrogen masuk S1. Gitu, makanya dia masuk di sini. Masa atom relatifnya coba kita lihat, semakin ke bawah itu semakin naik wow, semakin besar ya, semakin naik. Titik lelehnya otomatis semakin turun. Rendah. rendah. Iya. Oh, luar biasa. Kerapatannya semakin Semakin naik. besar. Semakin ke bawah berarti semakin besar ya. Iya. Apalagi nih? Energi, kita lihat energi ionisasi. Oh, titik didih dulu ya. Ternyata litium itu lebih tinggi titik didihnya daripada Cesium. atau koma ini ya, 1 koma ya atau 1000 nih. 1000. Dalam Kelvin ya 1000 kalau energi ionisasi semakin ke bawah semakin Kecil. kecil. Keelektronegativitasan semakin ke bawah semakin Kecil. Potensial elektroda negatifnya semakin ya, Makin besar. semakin Besar. mana lebih besar, minus 3 atau minus 2? Minus 2 berarti negatifnya semakin kecil, dia semakin menuju ke positif. Oke, kita lanjut ya. Isotop ini ada yang menarik nih. Ternyata litium di alam itu Ada 2. dua jenis. Kalau ini kalium 3. Kalium 3. Jenis ya. 3 jenis. Oke, kita lihat sifat kimia. Kalau kita bicara sifat kimia ini berarti berbicara reaksi. Apakah betul? Ini sifat kimia nah, golongan logam yang paling mudah melepas elektron. Berarti dia semakin sangat reaktif ya. Jadi ini logam yang paling reaktif di alam ini adalah golongan-golongan 1A. Alkali memiliki energi ionisasi relatif rendah. Jadi kalau tabel periodik semakin ke kiri itu energi ionisasinya semakin rendah. Jadi yang paling rendah. Oke, begitu juga dari atas ke bawah energi ionisasi akan semakin rendah. Semakin rendah ya. Lanjut, hampir semua senyawa logam alkali bersifat ionik. Jadi berarti hampir semua bersifat ionik. Berarti ada juga yang bukan ionik. Iya? Ada juga bukan ionik. Jadi reaksi-reaksi ya. Kita bicara reaksi. Oh, ada ini logam alkali bereaksi dengan air membentuk basa. Apa ini? 2L Tambah 2H2O menghasilkan 2LOH ditambah H2. LOH itu apa? Basa dia. H2 LOH.
Misalnya Na, ini Na tambah H2O menghasilkan NaOH. NaOH itu apa? Basa. Jadi reaksi antara logam alkali dan H2O ini bisa menimbulkan ledakan. Jadi dia reaksinya sangat eksoterm. Maka reaksi bersifat eksoterm, gas hidrogen terbentuk segera terbakar. Tuh. Hidrogen berbentuk ledakan ya. Kalau kita kasihkan indikator fenolftalen dalam larutan ini langsung berwarna pink. Kenapa? Ya kan indikator fenolftalen. Kalau dia larutan itu di pH-nya di atas 8 atau basah, dia langsung berwarna pink. Seperti itu. Nah, apa ini yang kita sembunyikannya? Reaksi dengan halogen. Halogen. Membentuk garam halida. Jadi logam alkali ditambah X2, contohnya Cl2, akan menghasilkan 2 NaCl gitu. Reaksi dengan hidrogen ini terlalu besar tulisan ini. Reaksi dengan hidrogen menghasilkan gas hidrogen dan bilangan oksidasi -1 membentuk hidrida. Hidrida itu alkali ditambah hidrogen. Jadi namanya Na ditambah H menghasilkan NaH. K ditambah H menghasilkan KH. KH. Gitu. Reaksi dengan oksigen membentuk oksida atau peroksida atau superoksida. L2O. Jika oksigen ini oksida itu misalnya Na2O, peroksidanya NaO. Superoksidanya Na2O2 gitu. Jika logam oksigen berlebih natrium membentuk peroksida. Lo Na2 apa ini? Na2O2. Enggak, Na2O2. Nih. Kalium, rubidium, cesium membentuk superoksida. LO2. Berarti kalau RbO2. Gitu. Nah, ini uji nyala. Uji nyala ini. Kalau litium dibakar berwarna begitu. Kalau natrium dibakar warna kuning. Ya. Kalau kalium dibakar warna ungu. Rubidium Merah jambu. Apa ini? Pink ya. Cesium Biru. warna biru. Jadi kalau dibakar ini warnanya. Namanya uji nyala ini. Lanjut apa ya? Baca kita dulu. Hidrogen merupakan unsur yang paling melimpah di alam. Perkiraan persentase jumlah hidrogen di alam adalah sebesar 92% dan helium sebesar 7%, serta sisanya 1% adalah unsur yang lain. Paling banyak hidrogen ya. Natrium terdapat di alam dalam bentuk senyawa antara lain natrium klorida atau NaCl yang terlarut dalam air laut dan sebagai garam batu. Pernah dengar garam batu? Ya NaCl. Ya. Jadi kalau air laut dikeringkan mengendap garam. Garam ini yang namanya NaCl. Begitu. Ya. Ada natrium nitrat, natrium karbonat. Lanjut Anissa baca. Kalium. Logam ini merupakan logam ketujuh paling banyak dan terkandung sebanyak 22,4% di dalam kerak bumi. Kebanyakan mineral kalium sangat sulit diambil mineral-mineral tersebut. Kenapa sulit diambil? Di dalam kerak bumi dia. Berarti jauh ke bawah, makanya susah diambil. Toh? Rubidium. Lanjut Anissa. Unsur ini ternyata ditemukan lebih banyak dari yang diperkirakan beberapa tahun lalu. Sekarang rubidium dianggap sebagai elemen ke-16 yang paling banyak ditemukan di kerak bumi. Wah, luar biasa. Nih, Cesium merupakan salah satu unsur logam alkali yang reaktif, berwarna putih dan lunak. Sekarang rubidium banyak terdapat di alam pada lapisan-lapisan batuan dan dalam bentuk mineral seperti Pollux, Lepidotire, tite ya. Lepidotie. Tite.
Apa lagi? Karena sernalit. Sernalit dan Feldspar. Oh, susah namanya ya. Francium dapat diperoleh oleh mineral uranium. Francium juga dapat diperoleh oleh dalam kerak bumi, namun kandungannya tidak lebih dari 1 ons. Wah, rendah ya. Kan dia unsur kedua yang paling langka. Tadi yang setelah statin. Gitu toh? Ada manfaat ini apa ini? Mungkin baca-baca. Tidak terlalu reaktif. Digunakan dalam baterai untuk kalkulator, jam, kamera, dan alat pacu jantung. Di HP itu coba cek di HP baterainya pasti dia bilang baterai lithium. Oh iya. Tahu kan? Ada. Itu? Di handphone. Lithium digunakan sebagai bahan campuran logam sintetis, senyawa organik, dan aplikasi nuklir. Ngeri. Selanjutnya natrium. Lelehan natrium memiliki titik leleh yang rendah sehingga dapat digunakan sebagai bahan pendingin pada reaktor nuklir. Natrium juga digunakan pada lampu penerang di jalan raya atau pada kendaraan karena sinar kuning dari natrium memiliki kemampuan untuk menembus kabut. Oh, berarti ini namanya lampu kabut. Lampu kabut namanya kan gitu. Pernah dengar lampu kabut? Iya, pernah dengar. Baru. Lampu kabut. Di mobil itu ada lampu kabutnya. Oh iya kah? Iya. Kadang juga di motor itu di lampu kabut. Unsur kalium digunakan untuk membuat kalium superoksida KO2 yang dapat bereaksi dengan air membentuk oksigen yang dapat digunakan sebagai bahan cadangan oksigen dalam tambang. Kapal selam dan digunakan untuk memulihkan seseorang yang keracunan gas. Berarti superoksida ini nanti kalau dia lepas dengan kalium akan menghasilkan oksigen. Jadi oksigen Jadi oksigennya ini yang akan digunakan oleh orang yang bernapas, yang membutuhkan pernapasan toh. Rubidium digunakan pada filamen sel fotolistrik yang mengubah energi cahaya menjadi energi listrik. Digunakan sebagai katode pada lampu-lampu elektronik ya. Cesium juga terkena cahaya akan melepaskan elektron yang akan menuju positif dan menyebabkan timbulnya arus. Oh, luar biasa ya. Selesai. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.